kegiatan daring dalam jaringan, artinya pembelajaran jarak jauh atau diklat jarak jauh sebanyak 8 kali, baik itu dilaksanakan secara lokal maupun nasional, baik itu terkait dengan teknik pembelajaran maupun tentang kinerja dan guru berprestasi. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu saya laporkan akhirnya kami PGRI Tulungagung menemukan bibit-bibit terpendam, bibit-bibit unggul terpendam yang akhirnya muncul ketika ada pembelajaran daring. Sekaligus yang ada di hadapan kami ini adalah bibit-bibit unggul yang muncul dengan sendirinya. Pak Kadin kami laporkan pada beliau ini, teman-teman ini adalah bisa kita teskiskan bahwa ketika Pak J mengadakan diklat dengan biaya yang cukup tinggi 300.000 dengan waktu 2 bulan, kok penjenengan mau ikut? Itu kalau tidak ada motivasi yang besar, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik, motivasi dari dalam maupun dari luar, tentunya penjenengan tidak ikut. Bapak Ibu sekalian, bahwa saya terima kasih sekali guru-guru mau meningkatkan kompetensinya. Jadi meningkatkan kompetensinya yaitu lewat apapun. Saya juga meningkatkan kompetensinya guru itu Adin. Adin itu tak panggilin atau mengajari saya dengan Merdeka Belajar dengan COVID ini, sharing dengan guru-guru seperti Adin semua, ya Tulungagung akan mempunyai kompetensi dalam anak didik kita lebih meningkat. Dan guru itu kan tugasnya mengajar. Mengajar itu saya setiap pada pembinaan di kecamatan bapak saya mengatakan bahwa yang penting anaknya corong belajar, ojo jadi tugasnya gampang, belajar dan belajar. Nah sekarang kalau anak kelas 1 mau nabung, ya kalau kayak pembelajaran, pembelajaran itu anak kelas 1 masih manja, tidak akan bisa, mesti enek alasannya, mungkin alasannya tipis, alasannya alasannya makanya kan nggak belajar. Maka itu nanti dari lulusan SLC PGRI ini berimbas pada guru-guru yang ada di sekolahnya. Ya Allah, mengajar daring yang baik ini gitu ya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga didampingi Pak Kadin. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Tulungagung beserta pengurus yang hadir pada siang hari ini, dan peserta diklat Merdeka Belajar, bapak-bapak peserta yang saya hormati, dan ibu-ibu peserta yang saya cintai. Beda. Kalau bapak-bapak saya cintai yang tak cocok, tak boleh. Bapak Kepala Dinas mungkin melengkapi informasi Bapak tentang kegiatan ini. Diklat Merdeka Belajar ini dilakukan selama 2 bulan, sejak bulan September sampai Oktober, sudah 2 bulan. Jadi jumlah sesinya 21 sesi dalam 7 sub topik. Jadi ibarat kuliah ini diploma 1. Diploma 1. Jadi makanya layak disebut wisuda. Diklat itu biasanya 3 hari, ya kan? Kalau murid biasa sebelum corona biasanya 3 hari maksimal. Ini 2 bulan. Ya. Metodenya blended learning. Blended learning itu 4 fase. Jadi tatap maya, belajar mandiri, kemudian kolaborasi, dan diakhiri dengan tatap muka. Bisa dibolak-balik terserah. Jadi namanya blended learning ini
pertama kali diperkenalkan 2018 sebelum corona. Ya dulu sebelumnya kita kenal istilah flip learning macam-macam ya. Tapi apapun itu, ini sebenarnya konsep yang dimulai ketika diperkenalkan oleh UNESCO pertama kali yang disebut dengan pembelajaran abad 21 tahun 2010. Itu perkembangannya begitu. Nah, ternyata konsep ini sesuai ketika corona terjadi. Pilihan yang paling tepat ketika atau pendekatan yang tepat untuk pembelajaran di era pandemi adalah blended learning. Nah, persoalannya ketika ini terjadi karena mendadak harus daring, tidak dilengkapi dengan kompetensi yang dimiliki, akhirnya mendadak melek, tapi kaget semua. Dulu sebelum ada corona, seminar tentang pembelajaran abad 21 selalu masuk telinga kiri atau kanan, keluarnya di hidung. Yang pernah naik ke atas ke kepala untuk dipikir, dipakai ke tangan, menggerakkan otak, digerakkan untuk tidak terpakai karena udah jatuh di hidung. Yang zona nyamannya udah terlalu kuat, jadi nggak mau berubah. Terus ngene ayo tadi, kan ngene ayo bisa. Harus belajar IT, nggak sih belum. Apa mana guru TK, SD, ayo jujur, angel kadang-kadang. Saya ini, berani nggak mau belajar, langsung ketinggalan. Jadi ketinggalan kita sekarang ini bukan satu langkah, tapi ketinggalannya sudah lompatan. Jadi kalau Bapak Ibu udah mau berubah, ketinggalannya itu bukan jauh, tapi jauh. Saya ini orang Sulawesi, tapi karena lama di Jawa, sekolah di Jawa, jadinya ya begini. Jadi nama saya ini susah dieja. Setiap kali saya mau menjadi pembicara sebelum corona itu, orang selalu senang hadir di seminar itu kalau ada nama saya, karena berpikir pembicaranya dari luar negeri. Begitu saya maju, kaget semua. Ternyata, apalagi namanya udah gak cocok, medok bisa. Tambah bingung peserta biasanya. Apa ini aslinya mana loh ya? Nah itu sedikit informasi tentang cara yang kita lakukan. Nah ketika sekian bulan terjadi, saya pribadi sebagai ditunjuk PGRI Smart Learning, kok kejadiannya ini lucu-lucu ya kan kita ini. Semuanya kok mengandalkan tatap muka yang terus. Ini orang sing keliru, berarti nggak paham. Sehingga terjadi adalah keluhan orang tua pada pemerintah. Akhirnya Pak Menteri terdesak oleh politik jadinya, bahwa orang tua sudah teriak-teriak karena pulsa lebih besar daripada biaya SPP. Akhirnya keluar kebijakan free 30 GB. Itu kebijakan salah loh, jangan bilang itu benar, salah itu. Dan Pak Menteri tahu itu salah karena dia orang IT, dia tahu itu kebijakan yang keliru. Karena belum anggaran pemerintah langsung disedot selama 4 bulan 34 triliun. Itu bukan uang kecil, ya. Dan itu mubazir uang itu. Saya katakan mubazir apa? Karena sulit untuk membedakan mana orang yang harus saya kasih sama enggak. Gimana caranya? Datanya pakai data Dapodik. Ditambah guru-guru operator Dapodik tidak mau merubah nomor, tambah mubazir. Guru-guru operator Dapodik itu kan pada males semua untuk merubah nomor itu. Terima aja, nomorin aja ini Dapodik, kasih aja. Saya dirubah, orang males ngentri, suwen. Akhirnya apa? Ada nomor hangus, pasti, ya kan? Yang kedua, mana tahu orang miskin sama kaya, tahu dari mana? Nggak tahu. Orang sampai anggota DPR-nya sendiri ngomong, 2 anak saya udah dapat tulisan. Karena memang cara ini salah. Itulah mengapa saya membuat blended learning. Tanya sama Bu Lulu, ini kan ide sesaat. Kapan? Oktober, Agustus dibantu. Kumpul-kumpul ketemu aja cari solusinya gimana. Saya cuma bilang gini, ini ada yang salah dengan sistem kita.
Karena Bapak Ibu tidak tahu yang namanya blender learning. Tahunya tiap pagi harus daring. Kenapa? Karena sebelum corona tiap pagi harus ngajar. Kan itu yang dipakai. Mindset itu yang dipakai. Tiap pagi guru harus ada bertemu sama anak-anaknya. Karena tidak mesti begitu kan. Kalau bicara blender learning setelah Bapak Ibu mengalami di kelas ini, apa yang harus begitu? Enggak kan? Jam itu kan tidak perlu diatur kan? Ini internet Bapak Ibu. Dunianya sudah lain. Apa mesti jam 7 pagi harus di depan komputer? Enggak Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan disruptif. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti yang namanya disruptif, celaka kita. Contoh disruptif apa? Ojek itu jelas. Bapak Ibu kalau cari ojek selalu ke pangkalan dulu kan? Sekarang perlu pangkalan. Enggak. Bapak Ibu pakai HP, tahu supirnya, tahu motornya. Itu disruptif. Jadi blended learning ini mengatakan gini, cara-cara lama Anda mau belajar itu harus berubah. Mindsetnya dicuci dulu, ganti, terus buang yang lama. Itu saya katakan, pendekatan tiap pagi harus online itu salah. Salah sama sekali. Karena pulsa akan menang di situ. Nah, yang terjadi sekarang 34 triliun Pak, 4 bulan itu dibuang. Saya bilang dibuang karena tidak tepat sasaran. Yang tepat sasaran belum tentu bisa connect. Kenapa? Sinyalnya belum kawan-kawan. Luwelan 30 giga kenceng, siapa bilang kenceng? Gede, tapi tidak tentu kenceng. Salah sudah. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus ngajari Bapak Ibu blended learning ini. Kita bikinlah ini, Bapak Ibu lah pesertanya. Jadi caranya yang benar gimana? Bapak Ibu harus bikin modul elektronik, modul taruh di kelas online, kan gitu. Kasih perintah ke anak-anak tiap pagi jam sekian nonton ya. Nonton itu harus selalu training. Enggak dong, bisa rekaman dong. Kan Bapak-Bapak ikut seminar kita di blended learning apa semua streaming? Enggak, ada sebagian yang itu rekaman. Bapak Ibu, pendekatan yang smart learning ingin lakukan adalah partisipatif. Jadi semua kegiatan yang Bapak Ibu ikuti dari provinsi, apapun hasilnya, itu selalu dikembalikan ke peserta. Contohnya ini. Ketika saya pertama kali masuk di PGRI, saya kan orang baru di PGRI 2018. Udah kalah saya sama bapak pengurus kalah ya. Cuma karena beda usia aja. Pedok titik. Tapi ketika masuk di PGRI pertama kali sama Pak Ikhwan ketua yang sebelumnya, lalu saya mempelajari ternyata luar biasa, PGRI ini begitu besar. Cuman sayangnya kurang mau solidaritasnya itu hanya sebatas slogan. Nah, ini setelah PGRI, kalau ini sudah lancar. Biar nggak benar, kita kira aja. Jadi solidaritasnya terlalu lokal. Kalau sesama lokalnya dia kuat, tapi kalau di luar lokal, bukan tapi cuek. Hasilnya cuek. Di sini gegeran. Tapi yang ketiga itu suka curiga. Lalu saya berpikir ini caranya gimana? Karena jangan sampai yang muda-muda ini terpengaruh. Jadi di SLCC Pak Bino, saya menerapkan pola keterbukaan partisipatif. Jadi semua kegiatan saya nampaknya nunggu. Langsung, begitu selesai langsung ya ini. Bapak Ibu bayar, ikut kegiatan, sekarang ini sudah langsung naik. Nggak pakai nanti. Karena ada kabupaten dari kabupaten lain Pak Bino. Saya sempat ditelepon oleh Pak anggotanya, Pak Jin, itu kenapa ya kok SLCC narik di kelas kok mahal sekali? Karena ketua saya bilang begini Pak, itu SLCC mau memperkaya diri, itu. Sang ketua dan telepon saya malah ngomong anggotanya yang bicara tanya sama saya, Pak hitung-hitungannya mahal itu dari mana? Tanya dulu sama Pak ketua Anda, dia berhitungnya bagaimana?
Karena secara waktu kita 2 bulan kan, secara materi kita 21 sesi. Kalau bilang murah itu piro? Kalau bilang mahal itu piro mahal itu? Karena saya 2 bulan, bukan 3 hari. Masih ingat, dulu yang tahu. Saya pernah forward suatu acara dengan UNESA Pak, dari PGRI Provinsi. Hanya 3 hari Pak, biayanya 150.000. Itu murah atau mahal? Karena materi dengan UNESA itu isinya adalah seminar, bukan diklat. Jadi cuma teori-teori saja, ceramahnya banyak, tapi 3 hari, 150.000. Kok 3 hari? Sehari, tapi pembicaranya 3 orang. Itu murah kan? Satu second sedino, pembicaranya telu, sampai moderator papat. Saya forward, saya kasih ke pengurusnya, saya sampaikan, ini loh, 1 second, sekian hari saya 2 bulan, 21 sesi. Nah, ketika saya akhirnya selesai 21 sesi, lalu saya foto ini, barang-barang ini, lalu saya bilang, ini loh yang kalian akan dapat. Ketuanya langsung minta Mbak. Saya bilang, tolong tanya ke ketuamu, itu murah atau mahal? Setelah ini selesai, tolong ditanya. Sampai hari ini nggak bisa. Saya orangnya keras gitu, kalau soal gini-gini. Jadi kalau sudah miring-miring itu, atos saya nggak atos, tanya dulu. Saya nggak mau belok-belok gini, saya nggak mau. Jadi saya, kalau bener, mari kita benerin, kalau salah tinggal aja. Kalau saya jadi penting, saya benerin kalau apa itu, tak tinggal. Jadi, model ini saya lakukan Pak Geno, jadi mumpung Bapak misalnya ada di WA pengurus, tapi bisa cerita bahwa SMPC itu tidak pernah berpikir untuk memperkaya diri. Jangan sampai ada pikiran begitu. Celaka 12. Dari biaya yang Bapak Ibu bayar, saya kembalikan sebagian untuk perangkat ini. Nanti di kelas kedua adalah Pak, kalau peserta lain, nanti kan ada gelombang 2, ini kan batch 1 istilahnya, nanti ada batch 2. Saya memberi ini, besok saya beri kamera. Kalau ikut lagi, kalau Tulungagung mau ikut lagi, selesai sesi diklat kelompok kedua, saya tambahi alatnya. Saya tambahin. Jadi nanti ruangan ini yang sudah disiapkan pengurus untuk studio, ini kalau studio tenanan. Nanti kapan-kapan belum, ini kurang gede. Bisa-bisa ruangannya Pak Ketua aja lah. Bisa. Karena ini Pak, kalau studio Bapak Ibu, kalau ini kan podcast Pak. Jadi dia bisa suara, bisa di YouTube, di YouTube, ya. Jadi bisa tampil di server podcast dan YouTube. Kalau ini sudah lengkap, maka Bapak Ibu bisa bikin radio PGRI Tulungagung. Bisa bikin radio PGRI Tulungagung. Bisa bikin televisi PGRI Tulungagung. Boleh jangan rapi, lucu-lucu. Bisa bikin TV. Lalu sengaja saya kasih tripod yang bisa mobile. Yang cantolan ngisor. Kenapa pada cantolan ngisor? Demo. Outdoor, untuk outdoor. Jadi kalau mau rekaman di luar, ini dikasih pemberat. Biar dia stabil. Ini loh cantolannya. Arab tuh punya ini mikir loh Pak. Mikir sing tepat sih orang singgi dulu. Banyak barang di luar, tapi mikir yang ringan, mudah dan efektif. Jadi sudah dipikir semua barang apa yang baru saya kasih ke Bapak Ibu. Jadi ini bisa dilipat, lalu Bapak Ibu silakan jalan rekam. Nanti kalau yang belum itu tak kasih kamera, jadi bisa syuting di sekolah. Jadi nggak selalu harus ke studio, bisa outdoor. Misalnya pelajaran apa gitu, bawa pinjem sama PGRI, Pak saya SD ini mau merekam, SMP ini mau merekam, SMA atau pesantren mana, madrasah mana mau ini, ayo pinjemin, nggak rusak pokoknya. Rekam. Itu sudah dipikir sampai segitunya Bapak. Ya jadi
bukan asal-asalan, ini masalah ngasih. Ya ini juga mic-nya juga modelnya yang begini, bukan ini nyantol, ini biasanya mic lama kan ya, ya, besok. Nah ini modelnya ini, besok. Saya harus cerita apa adanya Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu itu, kalau saya mikirnya itu bukan maju selangkah loh, nggak mau ngapain. Saya selalu bilang mikirnya itu lompat, bisa lompat ya. Jangan ngenek, tapi ngenek itu siklus tua ini ya nggak apa-apa. Kita yang muda-muda ini harus lompat, kalau jauh mencolok. Halusnya apa bahasa Jawa? Jadi saya nggak pernah mikir melangkah, saya selalu mikirnya lompat. Jadi tahun ini Pak Diano, tahun ini kalau gelombang 2-nya masih ikut, karena gelombang 2 itu November, Desember. Berarti saat tahun ini pun kameranya sudah masuk tahun itu. Jadi penutupan besok yang kedua saya datang ke sini bawa kamera. Wisuda gelombang 2 bawa kamera. Kan ini sudah lengkap bawa kamera. Jadi lengkap. Jadi setuju. Kainnya sudah tak kasih, kain layar hijaunya sudah saya kasih. Lengkap. Nah yang ketiga titipan saya terakhir sebelum meresmikan Bapak Ibu sekalian lulus dianggap lulus. Sering orang sih belum berangkat tugas. Kita ya. Tantangan yang berikut, yang ketiga yang saya sampaikan adalah tantangannya. Jadi Pak Ketua, Bu Lulut ini pengurus SLTT Jawa Timur. Kalau nanti kabupaten mau bikin pengurus SLTT Lulut nggak bisa karena sudah di provinsi. Harus cari yang lain. Tugas dia apa? Tugas dia itu ada pekerjaan yang saya titip ke dia itu namanya PGT Multimedia. Itu tugasnya dulu. Salah satu itu apa? Ini podcast. Jadi dari Tulungagung PGT Multimedia lahir. Karena ada Lulut, Tulungagung, dia ditugaskan untuk membangun PGRI Multimedia. PGRI Multimedia itu apa? Ya ini video, film, semua ada di Bululu. Jadi saya bersyukur Tulungagung pertama karena Pak Ketuanya dan pengurusnya sangat luar biasa, semangatnya luar biasa. Jadi saya yakin pasti berhasil. Kita akan membuat channel yang namanya Sapa Guru. Bu, Sapa Guru sebenarnya. Ustaz siapa jenenge, Bu? Di surat serah terima ada kalimat satu baris yang berbunyi, jika dalam 3 bulan tidak ada kegiatan podcast, barang saya mati. Boleh? Betul, saya tulis Pak. Sungguh. Jadi harus programnya Bululu itu kan dari Bululu. Tiap minggu harus ada siaran Sapa Guru. Nanti semua kabupaten akan ada begitu semua. Tapi koordinatornya ada di Tulungagung. Jadi habis dari Tulungagung saya ke Jember. Saya ngasih barang yang sama. Tetapi jadwalnya Jember itu yang ngatur Mbak Guru. Jadi tiap minggu digilir. Siaran Tulungagung, siaran Jember, tapi semua sama namanya, Sapa Guru. Ada di YouTube. Silakan undang, silakan bikin program talkshow ambil guru SD, guru SMP, orang tua, anak-anak. Silakan. Ngurus dua barang, makanya kalau 3 bulan kosong, saya kesini tak tarik balik. Betul. Karena di surat serah terimanya berbunyi di terakhir, jika dalam 3 bulan tidak ada kegiatan barang ditarik kembali. Misi yang mempermainkan.
Jadi silakan, itu yang program provinsi, bahkan nasional, karena Ibu Ketua Umum sudah sampaikan. Kalau ngiri deh, ngiri pasti. Mau mengenai Pak Singgi di depan sampai aja Pak Singgi. Oke, pokoknya siaran 1 kali, hasil rekamannya Mas Dodi, Mas Adin, kasih ke saya kasih ke Bu Ketua. Nih, gak ngomong tok saya ini, ngomong tapi memberi bukti. Nanti fotonya tak pilih, barangnya sudah tak pilih Bu. Nanti minggu depan belum siarannya. Oh kita belum mulai udah siaran kok, tadi siap. Nanti videonya tolong dibagiin ya. Nggak pede. Tadi siang buat ngetes kita sudah siaran Pak. Guru semua ini. Ya jadi kita sudah coba. Itu pesan saya Pak. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu guru Diklat batch 1 ini, 061 ini. Berkat Bapak Ibu semua, saya bahkan kita PGRI secara nasional itu bisa melangkah jauh sekali. Karena Bapak Ibu Ketua Umum itu gale-gale seperti itu. Ya Pak Noya Pak Sini. Terus pokoknya gak kamu aku standby terus lagi. Sebentar lagi kita punya kejutan lagi, internet PGRI, ya kan? Mulainya juga dari Peluangku. Kenapa? Karena saya kepingin berita ini, internet PGRI dan podcast ini sampai ke Mas Menteri. Saya sudah bilang sama Pak Ketua. Kalau jadi, maka peresmiannya studionya yang lengkap ini diresmikan oleh Ibu Ketua Umum yang mengundang Mas Menteri. Kami orang. Ini matahari boleh. Bikin siaran yang bagus, bikin dekornya sudah saya kasih ya. Dulu semua saya sudah kasih dekornya ruang podcast minimal seperti ini, standarnya harus ada. Harus seperti ini dan kita harus naik kelas. Kelasnya harus kelas profesional. Jadi biar orang tak melihat PGRI kecek-kecek. Dan dulu kita harus membuat citra yang baru PGRI, bukan yang suka demo dulu ya. Sekarang lihat deh, guru PGRI yang modern kayak gini. Ya, jadi Ibu Menteri ya, Menteri lagi. Ibu Ketua Umum di hari dulu ingin membuat video tentang keberhasilan guru-guru PGRI. Dan itu cuma ada di Jawa Timur. Jadi kalau nggak percaya itu WA-nya Bu Ketua Umum ada di saya. Jadi Pak J tolong semua kegiatan diklat itu difoto, difilmkan. Mau saya tayangkan di depan Mas Menteri di hari guru. Pakai video. Sudah dibuat sama temannya Bu Pak Andi Ponorogo. Itu pesannya. Terus saya tanya, loh kok provinsi lain nanti nggak cemburu? Oh nggak ada mereka webinar cafe show. Tapi kalau gini kan nggak semua bisa. Jadi tolong diklatnya kemarin yang board game-nya Mas Dodi itu di sini, ruangan ini yang divideokan kemarin sudah sampai ke Ibu Ketua. Makanya dia bilang itu, apa lagi satu itu? Ada lagi, nanti tak kirim lagi ya, gitu lagi. Masya Allah, ini kita, Masya Allah. Jadi semangat kita ya, jadi ini semangatnya luar biasa. Jadi semangat saya kembali pada kita 300.000 itu murah aja. Orang nggak mikir hasilnya, buahnya nggak dilihat. Buahnya nggak dilihat. Jadi di kelas kedua ini terpaksa dengan melongsor tak turunkan harganya. Jangan dulu ya. Gak apa-apa karena bapak ibu yang membeli ini. Jadi kalau bilang sama teman-teman yang gelombang 2, kamu tidak ada apa-apanya karena gelombang 1 yang beli ini. Ya kan? Uangnya bapak ibu. Kalau saya butuh yang mau ini. Saya cuma bisa mengantar pakai kereta api tanpa kurir. Angkat dewi. Tak pasang dewi. Karena masih semangat nih. Ini makanya perspektifnya beda ya. Kalau saya ngomong begitu karena saya semangat, karena Anda semangat.
lebih bermakna daripada saya titip pakai kurir kan. Kirim sini tanda tangan, aku nggak teko. Aku teko ya. Kayaknya dewe, kamu sih jemput. Bilang. Tapi saya nggak bilang jemput, salah. Saya nggak masalah. Cuma saya bilang betapa semangatnya saya untuk membawa ini ke sini. Karena apa yang dilakukan Tulungagung sekarang ini, wisuda ini, filmnya Mas Dojo ini. Saya kopi langsung ke provinsi lain. Itu maksud saya. Jadi semangat ini yang kita harus viralkan. Karena yang begini-begini ini, yang tadi saya bilang, PGRI provinsi lain itu, kabupaten lain itu, gak koyok ini. Dan saya bersyukur Tulungagung itu yang pertama lulus. Iya, pertama selesai. Dan pendekatannya, metodenya persis seperti yang saya mau. Ini contoh buat kabupaten lain. Dia tanya dulu, saya kan selalu share di grup. Saya bilang ini ya, contoh semua kayak gini ya, harus begini ya. Oh begitu toh, iya ini belajar-belajar yang sesungguhnya. Jadi terakhir sekali saya mau minta tolong Mas Hakim, yang tadi kita diskusi sebentar. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ini tolong dituangkan dalam standar Merdeka Belajar yang sesungguhnya. Walaupun sedikit saya minta di garis bawahi, karena sudah bilang sama tadi. Menurut saya ada yang kurang di sini di metode satu topik yang namanya RPP. Itu ada yang kurang di kita. Yang menurut saya masih perlu dibenahi. Jadi Mas Adi sudah paham, tolong itu dijadi standar. Ya, jadi metode ini dijadi standar. Jadi tadi saya Pak Kemarin bilang, tapi dia PLT. Kita harus Tulungagung harus berani pilot project Pak. Di antara teman-teman ini sampai sekolahnya mau menerapkan belajar yang sesungguhnya. Harus jadi contoh standar. Jadi tidak harus tiap pagi harus enggak. Tugas-tugasnya juga tugas yang inspiratif. Untuk pertanyaannya yang Profesor minta sama Bapak Ibu. Kasih contoh saya kumpulan pertanyaan aspiratif. Masih ingat Pak Profesor kasih contoh soal waktu kita seminar. Misalnya cari kata yang kalimat yang tidak tak yang hanya huruf A saja, tanpa ada vokal I, A, O misalnya. Masih ingat? Nah, seperti itu tolong dilakukan Mas tadi. Contoh soalnya yang inspiratif, soal yang kolaboratif yang seperti apa dan sebagainya. Itu jadi model. Kalau bisa Pak, itu bagus Pak. Maka kita punya model Merdeka Belajar. Kalau bisa Pak Menteri kalau memang jadi mimpi itu bisa datang ke sini, kasih Pak Menteri. Benar Pak. Hasil kolaborasi guru-guru di Tulungagung punya standar Merdeka Belajar seperti itu. Itu luar biasa. Ya, karena saya melihat masih banyak di grup-grup itu guru-guru, tolong dong minta RPP-nya, tolong dong minta RPP-nya. Kok minta RPP? Gimana Merdeka Belajarnya? Kalau ada cuma minta dari teman-teman, ada yang download bahkan menjual kan? SD 6 biji, SMP 2 biji. Ini silakan download, biaya sekian. Waduh, jangan biar dari mana. Padahal RPP Merdeka Belajar itu tidak ada yang standar. Tidak ada standar. Yang standar ada di guru-guru masing-masing. Anda berbeda. Dalam satu sekolah bisa berbeda. Tadi saya bilang sama tadi. Jadi kalau lakukan survei dalam satu sekolah, berapa siswa yang tidak punya HP, berapa siswa yang punya HP, berapa siswa yang HP punya tapi tidak punya WA, berapa siswa yang tidak bisa akses internet. Tolong disurvei. Kenapa? Karena RPP-nya pasti berbeda. Satu sekolah loh. Belum jangan bicara kabupaten, bicara satu sekolah. Maka RPP itu tidak akan sama. Karena ada yang tidak bisa akses internet, ada yang tidak punya HP. Maka RPP-nya jadi berubah. Jelas dong. Jadi sayang lucu kalau ada mas zaman ini, dalam pandemi ini, di grup-grup itu pada minta dong RPP-mu, minta dong RPP-mu. Wah itu malas itu. Atau dia nggak mengerti.
maka dia minta. Tapi hari ini 63 orang ini tidak boleh lagi punya budaya minta-minta RT. Anda harus buat sendiri karena Anda berbeda. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi banyak hal yang saya titip dari Tulungagung Pak, studio, lalu konten dan blended learning yang standar Tulungagung. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua atas dukungannya. Saya dari pengurus SLCC Jawa Timur mengucapkan terima kasih karena berkat dukungan Pak Ketua dan pengurus maka ini bisa terjadi. Tanpa dukungan kan tidak mungkin terjadi. Dan bersyukur saya sudah 5 kali di sini selama nikah. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim beserta nikah gelombang 1 pada siang hari ini Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 14.30 dengan resmi saya nyatakan diwisuda. Iya. Terima kasih, selamat siang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dari PGRI Smart Learning Provinsi Jawa Timur menyerahkan produk podcast mini studio kepada PGRI Tulungagung. Saya terima. Selamat Pak, semoga Setelah kami menerima berkas ini, saya serahkan kepada guru sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan podcast ini. Siapa akan mendatang tugas dengan baik? Ya. nanti bisa dikonekkan dengan PC. Jadi suara yang kita rekam nanti bisa langsung terekam di komputer atau mau langsung disiarkan secara live ke YouTube juga bisa. Langsung live. Kalau mau live, mau rekaman juga boleh. Kemudian ada 2 produk tambahan yaitu lampu ring untuk pencahayan maksimum tingginya 2 meter, jadi bisa mengambil cahaya lebih tinggi atau lebih rendah. Ini biasanya anak muda banyak yang suka begini karena untuk selfie, foto selfie atau vlog. Untuk vlogging ini biasanya digunakan. Jadi Bapak Ibu ada beberapa produk yang Bapak Ibu bisa pakai dengan alat itu. Selain alat ini, selain podcast, juga bisa bikin TikTok. Jadi nanti ada TikTok pembelajaran karena TikTok sekarang terlalu banyak jelek-jeleknya, terlalu banyak ini. Jadi TikTok pendidikannya nggak ada. Jadi kita harus menyaingi konten yang guru-guru itu dengan hal positif. Jadi nanti guru, misalnya contoh TikTok yang perlu untuk pembelajaran itu misalnya matematika, sederhana aja, 5 menit aja. Cara berhitung yang cepat, cepet TikTok jadi, gitu kan? Kemudian guru olahraga juga gitu, cara dribbling, jadi pakai TikTok. Itu konten-konten gitu kita perlukan. Lalu terakhir tadi yang saya sampaikan adalah tripod untuk kamera. Kalau ini tripod untuk lighting, ini tripod untuk kamera. Ringan, tapi bisa dipakai untuk mobile. Jadi bisa keluar ke sekolah merekaman, mengajari tentang pemandangan atau tentang tumbuhan atau apa, bisa dibawa. Dan ini lengkap dengan jepitan untuk handphonenya. Jadi bisa dipakai handphone, bisa pakai kamera. Bapak Ibu sih tinggal pakai aja, semua sudah lengkap. Nah, besok semoga kameranya bisa dipakai. Demikian perangkat yang kami serahkan kepada PGRI Tulungagung.